Oke, jadi sekarang kita akan belajar bagaimana cara menampilkan DPP pada desain faktur penjualan inclusive text ya. Jadi kalau di sini inclusive text, kalau yang akan kita pelajari ini adalah bagaimana cara menampilkan inclusive text, kemudian plus dengan pendapatan lain-lain, kemudian plus dengan diskon di dalam satu template ya. Nah, untuk agar lebih memahami, kita coba dulu kasus yang ini ya. Nah, kasus yang ini. Jadi misalnya di sini harga jualnya sudah termasuk PPN yaitu 5.000. Berarti DPP-nya 4546 dan PPN-nya 454. Nah, kita coba dulu. Nah, jadi begini caranya. Jadi kalau saya masuk di desain cetakan, nah ya, desain cetakan, nah kita akan modifikasi cetakan ini seperti petunjuk di sini. Tetapi sebelumnya saya ingin kita memasukkan suatu transaksi ya. Nah, jadi sebagai contoh, di sini saya akan memilih suatu customer misalnya Multijaya Makmur ya. Nah, kemudian saya akan jual acetilin. Nah, di acetilin ini misalnya sejumlah 5.000 ya, seperti contoh ini. Nah, setelah itu saya kenakan PPN dan klik lanjut. Nah, di sini saya klik total termasuk pajak ya. Nah, saya masukkan saja nomor faktur pajaknya 010 misalnya 002 titik 20 strip 1234567 8. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi hasilnya begini. Coba kita print ya, apakah sama atau tidak. Nah, di sini saya klik cetak. Nah, begitu saya klik cetak, kita klik lanjutkan saja. Nah, hasil di sini ternyata DPP-nya tidak kelihatan ya. Jadi kita ingin menampilkan DPP yang ini. Yang 4546 ini. Nah, jadi caranya kita akan ikuti step-step di bawah ini ya. Step-step di bawah ini dan yang lebih terutama lagi kita akan melakukan copy yang skripnya ini. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang saya masuk di sini. Saya tutup dulu di dalam accurate-nya. Lalu saya klik di cetakan faktur penjualan dan faktur penjualan ini saya coba edit ya. Nah, saya edit sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Nah, di sini saya geser saja, misalnya saya geser ke bawah ya. Nah, saya geser ke bawah. Nah, saya akan menampilkan DPP-nya ya. Saya copy saja yang variabel ini. Nah, saya copy lalu saya simpan di sini. Nah, lalu DPP-nya saya akan menggunakan script yang ini ya, yang sudah ditampilkan di Ultima Teknosolisindo. Oke, saya klik 2 kali dan dipaste ya. Klik simpan. Nah, variabelnya saya pilih saja label ya. Saya pilih label dan saya tambahkan namanya misalnya DPP. Nah, dimensinya bisa kita kecilkan saja supaya biar lebih jelas. Horizontal kanan. Nah, coba ya. Saya tampilkan seperti ini. Nah, oke. Sekarang saya coba simpan. Nah, saya coba simpan. Coba kita lihat hasilnya. Nah, sudah selesai. Ya, saya tutup saja. Nah, di faktur penjualan, saya cari lagi yang tadi kita input ya. Nah, kita klik di cetak. Nah, sudah ada ya. Jadi DPP-nya ternyata adalah 4545,45. Jadi kalau misalnya saya buka kalkulator, 4545,45 ditambah 454, maka hasilnya adalah ini. 4.999,45. Jadi bukan 5.000. Nah, ya. Nah, jadi ini akan lebih membingungkan kita. Oke, misalnya saya tambahkan dengan contohnya, saya tambahkan lagi dengan pendapatan lain-lain ya. Nah, misalnya saya tambahkan di pendapatan luar usaha lain-lain, misalnya 5.000 lagi. Nah, saya tambahkan 5.000, maka totalnya 10.000. PPN-nya sekian. Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat, saya simpan saja, kemudian saya akan print ulang lagi ya. Nah, saya akan print ulang, kita cetak. Nah, maka di sini hasilnya akan lebih kacau lagi ya, lebih kacau lagi. Jadi kalau saya ambil kalkulator, nah saya ambil kalkulator DPP, misalnya 9090,91 ditambah PPN 454
sama dengan, nah ini dia, 9.544. Ditambah biaya yang lain-lain, 5.000. Nah, ya, maka ketahuan ya. Jadi, ini script yang ini tidak bisa kita gunakan di dalam satu template ya. Jadi, kalau sudah dikombinasikan lagi dengan ada pendapatan lain-lain ya, apalagi misalnya saya tambahkan misalnya diskon di sini 500 contohnya ya. Nah, ada dapat diskon 500. Nah, coba kita cetak lagi. Nah, kita cetak. Nah, kita lihat hasilnya ya. Nah, kalau saya ambil kalkulator, misalnya DPP 8636.36 ditambah 409, ya, ditambah lagi dengan 5.000. Nah, makanya hasilnya kacau. Ya, jadi ini kita tidak bisa gunakan. Ya, kita tidak bisa gunakan script ini. Oke, bagaimana cara kita menggunakan script yang benar agar kombinasi inclusive text ya, yang seperti tadi, nah, bisa perhitungan kalkulasinya benar ya. Nah, misalnya di sini saya klik lagi, kemudian saya total termasuk pajak saya kosongkan ya. Nah, saya coba print. Nah, saya coba print apakah hasilnya sudah sesuai atau belum. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, ini lagi ya. Sudah pasti kacau. Ya, kita tidak usah hitung juga, kita sudah tahu ini sudah tidak benar. Jadi, DPP tambah PPN tambah biaya yang lain-lain ya tidak sama dengan totalnya. Nah, oleh karena itu, kita akan menggunakan script yang benar ya. Nah, script yang benar seperti apa? Nah, sekarang script yang benar sebenarnya mudah saja ya. DPP ini kita ganti dengan script seperti berikut ini ya. Nah, jadi script ini kita hapus saja. Nah, saya akan ganti dengan ini script. Jadi, sales invoice total amount dikurangi dengan sales invoice tax amount dikurangi dengan sales invoice total expense ya. Nah, jadi saya copy saja dulu. Nah, saya paste ke sini, saya simpan. Nah, jadi rumusnya adalah ini ya, total yang hitam ini dikurangi dengan PPN yang ini, dikurangi dengan biaya lain-lain. Nah, itu sama dengan DPP-nya. Seharusnya seperti itu ya. Nah, jadi coba kita simpan. Nah, coba kita simpan. Oke, saya tutup saja. Nah, di faktur penjualan ini, saya akan mencari faktur yang tadi ya. Nah, saya akan mencari faktur yang tadi. Nah, kemudian di sini, saya coba hapus dulu ya. Saya hapus dulu yang tadi saya tambahkan, pendapatan di luar usaha tadi 5.000 ya. Nah, ini saya hapus. Kemudian diskon pun saya hapus. Nah, berarti sekarang kita lihat. Nah, total termasuk pajak ya. Nah, coba kita cetak. Nah, lanjutkan saja. Nah, sekarang saya keluarkan kalkulatornya ya. Kita akan hitung. Ya, kita hitung coba. Misalnya 4546 ditambah 454. Nah, hasilnya tetap 5.000. Tepat ya. Oke, sekarang kita kombinasikan. Nah, saya akan kombinasikan. Saya klik di sini. Saya coba masukkan yang tadi ya. Pendapatan di luar usaha lainnya sebesar berapa? 5.000 ya. Sebesar 5.000. Nah, kemudian di sini sudah total termasuk pajak. Nah, saya coba print ya. Saya coba cetak dan kita akan kalkulasi secara manual. Apakah totalnya sama atau tidak. Nah, ini dia. Jadi, sekarang saya akan hitung lagi kalkulator ya. 4546 ditambah 454 ditambah 5.000. Nah, hasilnya tepat ya. Nah, ya, hasilnya tepat. Yaitu 10.000. Oke, sekarang kita kombinasi lagi. Misalnya saya tambah diskon di sini ya. Nah, saya tambah diskon. Oke, misalnya tadi diskon 300 contohnya ya. Nah, diskon 300. Nah, kita coba print lagi. Nah, saya coba cetak lagi. Kita lanjutkan. Nah, oke. Saya ambil kalkulator lagi ya. Saya ambil kalkulator lagi. Kemudian kita akan hitung. DPP-nya adalah 4273 ya. Ditambah dengan 427 ditambah dengan 5.000 ya. Hasilnya tepat. Nah, jadi
hanya dengan menggunakan satu script ya, satu script seperti yang ini, maka kita sudah bisa untuk menggunakan hanya satu template untuk semua kombinasi ya. Kalau kita menggunakan ini, maka kita akan membuat lebih dari satu template. Dan itu akan membingungkan kita pada saat kita print, kita tidak tahu mau pilih yang mana. Nah, jadi ini script yang salah. Jadi, jangan gunakan script yang ini, tetapi kita harus gunakan script seperti berikut ini ya. Nah, ini dia.